Di depan lebih dari 100 tamu undangan, ibu mertuaku mengambil mikrofon dan berkata, "Kalau bukan karena anak saya, menantu saya ini mungkin masih hidup susah sampai sekarang." Semua orang tertawa. Semua orang bertepuk tangan. Dan suamiku hanya diam. Aku menahan air mata sambil tersenyum. Tapi mereka tidak tahu. Malam itu aku akan membuat satu keputusan yang mengubah hidup kami semua. Dan keesokan paginya, orang pertama yang menangis justru ibu mertuaku sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari kesedihan, dan semoga keluarganya selalu dipenuhi kebahagiaan serta ketenangan hati. Amin. Sebelum lanjut, tulis nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Dan jawab pertanyaan ini. Kalau kalian dipermalukan keluarga sendiri di depan banyak orang, apakah kalian akan diam, membalas, atau memilih pergi? Persiapan pesta. Hari ulang tahun ibu mertuaku yang ke-60 tahun seharusnya menjadi hari yang membahagiakan. Setidaknya itu yang kupikirkan saat membuka mata pagi itu. Aku bangun lebih awal dari semua orang. Jam menunjukkan pukul 4:30 ketika aku sudah berada di dapur. Udara masih dingin. Rumah masih sepi. Bahkan suara ayam tetangga belum terdengar. Namun aku sudah mulai menyiapkan berbagai kebutuhan untuk pesta besar yang akan diadakan malam nanti. Namaku Laras. Sudah 8 tahun aku menikah dengan suamiku, Dimas. Selama 8 tahun itu, aku selalu berusaha menjadi menantu yang baik. Aku menghormati ibu mertuaku. Aku membantu kebutuhan keluarga. Aku selalu hadir saat mereka membutuhkan bantuan. Bahkan ketika ibu mertuaku sakit 2 tahun lalu, akulah yang paling sering menemaninya ke rumah sakit. Bukan adik iparku. Bukan saudara lainnya. Aku. Namun entah kenapa, di mata ibu mertuaku, aku tidak pernah cukup baik. Aku membuat sarapan. Katanya itu kewajiban. Aku membersihkan rumah. Katanya memang tugas menantu. Aku membantu biaya keluarga. Katanya itu hal biasa. Apapun yang kulakukan selalu dianggap biasa. Tidak pernah dihargai. Tidak pernah diakui. Pagi itu aku mulai memasak berbagai makanan yang akan disajikan malam nanti. Rendang, ayam bakar, sop iga, aneka kue, dan berbagai hidangan lain yang diminta ibu mertua. Sementara itu, adik iparku, Rina, baru bangun sekitar pukul 9 pagi. Dengan santainya dia turun ke dapur sambil memainkan ponselnya. "Wah, Mbak Laras rajin banget ya," katanya sambil mengambil jus dari kulkas. Aku hanya tersenyum. Masih banyak yang harus disiapkan. Rina tertawa kecil. "Untung ada Mbak. Kalau enggak, aku males ngurus beginian." Lalu dia pergi lagi. Begitu saja, tanpa menawarkan bantuan sedikit pun. Namun anehnya, tak lama kemudian ibu mertuaku masuk ke dapur. Beliau langsung memeluk Rina. "Nak, cantik sekali hari ini." Rina tertawa manja. Sedangkan aku masih berdiri di depan kompor dengan wajah berkeringat. Tidak ada ucapan terima kasih. Tidak ada apresiasi. Tidak ada apa-apa. Aku mencoba mengabaikannya. Karena ini bukan pertama kalinya terjadi. Namun rasa sakit itu tetap ada. Selalu ada. Menjelang siang, para pekerja dekorasi mulai datang. Meja ditata. Balon dipasang. Lampu hias mulai digantung. Rumah menjadi semakin ramai. Aku ikut membantu mengangkat kursi. Mengatur perlengkapan. Menata hidangan, memastikan semuanya berjalan lancar. Sampai akhirnya aku mendengar sesuatu yang membuat langkahku terhenti. Saat itu aku sedang membawa beberapa kotak kue ke ruang tamu.
Aku melihat ibu mertuaku sedang berbicara dengan salah satu kerabat. Awalnya aku tidak berniat mendengarkan. Namun kalimat berikutnya membuatku membeku. Untung Rina yang jadi kebanggaan keluarga. Kata ibu mertuaku. Kalau mengandalkan Laras. Beliau tertawa kecil. Saya nggak yakin keluarga ini bisa terlihat sebagus sekarang. Jantungku langsung terasa ditusuk. Aku berdiri diam di balik dinding. Berharap aku salah dengar. Namun percakapan itu berlanjut. Rina itu pintar bergaul. Punya relasi. Punya penampilan. Kalau Laras ya. Beliau mengangkat bahu. Biasa saja. Biasa saja. Dua kata itu terasa lebih menyakitkan daripada penghinaan. Karena selama 8 tahun, ternyata itulah nilai diriku di mata beliau. Biasa saja. Bukan menantu yang setia. Bukan menantu yang selalu membantu. Bukan menantu yang selalu ada. Hanya biasa saja. Air mataku hampir jatuh. Namun aku cepat-cepat menghapusnya. Karena masih banyak pekerjaan. Dan aku tidak ingin siapapun melihatku menangis. Aku kembali ke dapur. Namun sejak saat itu, ada sesuatu yang berubah di dalam hatiku. Aku mulai lelah. Sangat lelah. Lelah berusaha mendapatkan penghargaan yang tidak pernah datang. Lelah menjadi orang yang selalu memberi tetapi tidak pernah dianggap. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya kepada diriku sendiri. Sampai kapan aku harus bertahan seperti ini? Namun aku belum tahu bahwa penghinaan terbesar belum terjadi. Karena malam nanti, di depan lebih dari 100 tamu undangan, ibu mertuaku akan melakukan sesuatu yang membuat seluruh hidupku berubah. Menantu yang tak pernah dianggap. Karena malam nanti, di depan lebih dari 100 tamu undangan, ibu mertuaku akan melakukan sesuatu yang membuat seluruh hidupku berubah. Namun saat itu, aku belum mengetahuinya. Aku masih sibuk di dapur. Masih sibuk mengatur makanan. Masih sibuk memastikan semua kebutuhan pesta berjalan sempurna. Padahal pesta itu bukan untukku. Tapi aku bekerja seolah-olah itu pesta milikku sendiri. Karena begitulah aku selama ini. Jika melakukan sesuatu, aku ingin melakukannya dengan sepenuh hati. Meski seringkali tidak dihargai. Menjelang sore, rumah mulai ramai. Kerabat dekat mulai berdatangan. Tetangga mulai membantu. Beberapa tamu penting keluarga juga mulai mengirim karangan bunga. Aku mondar-mandir tanpa henti. Kadang ke dapur. Kadang ke ruang tamu. Kadang ke halaman belakang. Bahkan aku belum sempat duduk sejak pagi. Sementara itu, Rina justru sibuk memilih gaun. Yang merah atau yang emas ya? Katanya sambil menunjukkan 2 gaun mahal kepada ibu mertuaku. Ibu mertuaku langsung tersenyum bangga. Yang emas. Biar kelihatan elegan. Rina tertawa senang. Sedangkan aku lewat di depan mereka sambil membawa nampan minuman. Tak seorang pun bertanya apakah aku sudah makan. Tak seorang pun bertanya apakah aku lelah. Tak seorang pun peduli. Dan yang paling menyakitkan, aku mulai terbiasa dengan itu. Sekitar pukul 5 sore, aku akhirnya masuk ke kamar untuk berganti pakaian. Aku memilih kebaya sederhana berwarna biru muda. Bukan yang paling mahal. Bukan yang paling mewah. Tapi cukup rapi untuk acara keluarga. Saat aku keluar dari kamar, aku sempat melihat diriku di cermin. Wajahku terlihat lelah. Mataku sedikit sembab. Namun aku tetap berusaha tersenyum. Karena aku tidak ingin merusak suasana. Saat aku turun ke ruang tamu, Rina langsung melihatku. Lalu tersenyum sinis. Sudah siap jadi panitia, Mbak? Beberapa sepupu langsung tertawa. Aku mengernyit. Panitia? Rina mengangguk. Ya. Soalnya dari tadi yang kerja cuma Mbak.
Tawanya semakin keras. Dan anehnya, ibu mertuaku ikut tertawa. Biar saja. Laras memang cocok urus beginian. Jantungku langsung terasa berat. Karena lagi-lagi, aku tidak dianggap bagian dari keluarga. Aku hanya dianggap orang yang bekerja di belakang layar. Orang yang tugasnya melayani. Tak lama kemudian tamu semakin banyak berdatangan. Dan saat itulah penghinaan berikutnya terjadi. Ibu mertuaku memanggilku. Laras. Iya, Bu. Tolong sambut tamu di depan. Aku mengangguk. Baik, Bu. Namun sebelum aku sempat pergi, beliau melanjutkan kalimatnya. Kalau ada yang minta minum, langsung layani ya. Aku terdiam. Beberapa tamu yang berdiri di dekat, kami ikut mendengar. Dan sebelum aku menjawab, Rina tertawa. Nah, mulai deh kerjaannya Mbak Laras. Beberapa orang ikut tersenyum. Sedangkan aku hanya menunduk. Karena aku tahu, kalau aku marah, aku akan dianggap tidak sopan. Kalau aku membela diri, aku akan dianggap sensitif. Jadi aku memilih diam. Seperti biasanya. Namun kali ini berbeda. Karena seseorang memperhatikan semuanya. Seseorang yang sejak tadi berdiri di sudut ruangan. Seorang wanita parubaya yang belum pernah kulihat sebelumnya. Beliau terus memperhatikanku. Sejak aku mengangkat kursi. Sejak aku mengatur makanan. Sejak aku diperintah ke sana kemari. Dan kini, saat aku diperlakukan seperti pelayan di rumah sendiri. Aku tidak tahu siapa beliau. Tapi tatapannya membuatku merasa tidak nyaman. Seolah beliau mengenalku. Atau mengetahui sesuatu tentang diriku. Malam semakin larut. Jumlah tamu sudah lebih dari 100 orang. Lampu-lampu pesta menyala indah. Musik mulai dimainkan. Dan acara utama akan segera dimulai. Saat itulah aku mendengar salah satu tamu bertanya kepada ibu mertuaku. Yang tadi sibuk ngurus semua itu siapa? Ibu mertuaku menjawab santai. Oh, itu cuma menantu saya. Cuma menantu saya. Bukan Laras. Bukan bagian keluarga yang membantu sejak pagi. Bukan orang yang membuat pesta itu berjalan lancar. Hanya cuma menantu. Air mataku hampir jatuh saat itu juga. Namun aku menahannya. Karena aku tidak ingin menangis. Tidak malam ini. Tapi aku belum tahu bahwa beberapa menit lagi, di depan seluruh tamu undangan, aku akan dipermalukan lebih parah daripada sebelumnya. Dan yang paling menyakitkan, orang yang paling kuharapkan membelaku, akan kembali memilih diam. Suamiku hanya diam. Dan yang paling menyakitkan, orang yang paling kuharapkan membelaku, akan kembali memilih diam. Namanya Dimas. Suamiku. Pria yang kunikahi 8 tahun lalu dengan penuh cinta. Pria yang dulu berjanji akan selalu melindungiku. Pria yang dulu mengatakan, aku nggak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Namun malam itu, aku mulai menyadari sesuatu. Terkadang seseorang tidak perlu ikut menyakiti. Cukup dengan diam saat kita disakiti. Dan rasa sakitnya tetap sama. Acara ulang tahun ibu mertua mulai memasuki bagian utama. Para tamu duduk di kursi masing-masing. Lampu-lampu taman menyala indah. Musik berhenti. Dan pembawa acara mulai naik ke atas panggung. Semua terlihat sempurna. Sangat sempurna. Padahal di balik semua itu, hatiku sedang berantakan. Aku berdiri di dekat meja makanan. Memastikan semuanya berjalan lancar. Sementara Dimas duduk bersama keluarga di meja utama. Aku memperhatikannya dari kejauhan. Dan jujur saja, aku berharap dia mencariku. Berharap dia memanggilku duduk di sampingnya. Berharap dia berkata, ayo sini. Kamu juga bagian dari keluarga.
Namun itu tidak terjadi. Dia tertawa bersama tamu, berbicara dengan kerabat, berfoto dengan keluarga. Seolah tidak menyadari bahwa istrinya berdiri sendirian sejak tadi. Saat itulah salah satu tante menghampiriku. "Laras." "Iya, tante." "Kamu belum makan?" Aku tersenyum. "Belum sempat." Tante itu terlihat kasihan. "Ya ampun. Dari pagi kamu kerja terus." Aku hanya mengangguk. Namun sebelum pembicaraan kami berlanjut, Rina tiba-tiba datang. "Mbak Laras." "Iya." "Tolong ambilkan tambahan es batu ya." Aku terdiam. Karena saat itu ada banyak orang lain yang bisa melakukannya. Bahkan ada beberapa pekerja catering. Namun entah kenapa, selalu aku yang disuruh. Aku menoleh ke arah Dimas. Dia mendengar. Aku yakin dia mendengar. Karena jarak kami tidak jauh. Aku berharap, sangat berharap, dia berkata sesuatu. Mungkin hanya, "Biarkan Laras istirahat." Atau, "Aku saja yang ambil." Tapi tidak. Dia hanya diam. Lalu kembali berbicara dengan tamu di sebelahnya. Dadaku langsung terasa sesak. Sangat sesak. Karena saat itulah aku sadar. Aku benar-benar sendirian. Aku berjalan ke dapur. Mengambil es batu. Lalu kembali lagi. Sambil membawa ember besar yang cukup berat. Dan saat aku lewat di dekat meja keluarga, aku mendengar sesuatu. Sesuatu yang membuat langkahku terhenti. Salah satu kerabat bertanya kepada ibu mertuaku. "Bu, Laras memang yang paling sibuk ya?" Ibu mertuaku tertawa kecil. "Ya iyalah. Kalau bukan dia siapa lagi?" Beberapa orang ikut tertawa. Lalu beliau melanjutkan. "Lagian Laras nggak terlalu pandai ngobrol. Jadi lebih cocok kerja di belakang." Tawa kembali terdengar. Dan yang membuatku hancur, Dimas ada di sana. Dimas mendengar semuanya. Dan dia tetap diam. Tidak membela. Tidak menyangkal. Tidak mengatakan apapun. Aku langsung berbalik. Karena kalau aku bertahan di sana lebih lama, aku mungkin akan menangis. Aku masuk ke dapur. Lalu menutup pintu perlahan. Dan akhirnya, air mata yang sejak tadi kutahan jatuh juga. 1 tetes. 2 tetes. Lalu semakin banyak. Aku menangis sendirian. Di tengah pesta yang sebenarnya ikut kubangun. Saat itulah seseorang masuk ke dapur. Aku cepat-cepat menghapus air mata. Mengira itu salah satu pekerja catering. Namun ternyata bukan. Itu Dimas. Jantungku langsung berdebar. Karena akhirnya, dia datang. Mungkin untuk menghiburku. Mungkin untuk meminta maaf. Mungkin untuk membelaku. Namun kalimat pertama yang keluar dari mulutnya membuatku semakin terluka. "Laras." "Iya." "Tolong jangan bikin suasana nggak enak malam ini." Aku membeku. "Apa?" Dimas menghela napas. "Aku lihat kamu sedih. Tapi malam ini ulang tahun ibu. Tahan dulu ya." Boom. Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada semua hinaan yang kudengar hari itu. Karena ternyata, dia tidak datang untuk membelaku. Dia datang untuk memintaku tetap diam. Tetap mengalah. Tetap menahan sakit. Demi kenyamanan semua orang. Kecuali diriku sendiri. Aku menatap wajah suamiku. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku bertanya dalam hati. Apakah aku benar-benar dicintai? Atau aku hanya dianggap seseorang yang akan selalu bertahan apapun yang terjadi? Namun sebelum aku sempat menjawab pertanyaan itu, terdengar suara tepuk tangan dari luar. Acara utama dimulai. Ibu mertuaku naik ke atas panggung. Dan beberapa menit lagi, beliau akan mengambil mikrofon.
lalu mengucapkan kalimat yang mengubah seluruh hidupku. Pesta dimulai, dan beberapa menit lagi, beliau akan mengambil mikrofon, lalu mengucapkan kalimat yang mengubah seluruh hidupku. Aku keluar dari dapur dengan mata yang masih terasa panas. Beruntung riasanku tidak terlalu rusak. Aku menarik napas panjang, lalu memaksa diriku tersenyum. Karena seperti kata Dimas, aku harus menjaga suasana. Setidaknya itulah yang selalu diminta dariku. Menjaga suasana, mengalah, diam, memahami. Sementara tidak ada seorang pun yang berusaha memahami perasaanku. Saat aku kembali ke halaman utama, acara sudah dimulai. Pembawa acara berdiri di atas panggung. Dengan suara penuh semangat, "Selamat malam semuanya." Para tamu langsung bertepuk tangan. Lampu-lampu pesta berkilauan. Dekorasi terlihat indah. Musik lembut mengalun dari pengeras suara. Semua orang tampak bahagia. Dan melihat semua itu, hatiku terasa aneh. Karena sebagian besar acara ini adalah hasil kerja keras yang kulakukan sejak berminggu-minggu lalu. Aku yang mencari vendor. Aku yang mengatur catering. Aku yang memilih dekorasi. Aku yang memastikan semua berjalan lancar. Namun tidak ada yang tahu. Dan mungkin tidak ada yang peduli. Di atas panggung, pembawa acara mulai memperkenalkan keluarga inti. Satu persatu nama disebut. Putri tercinta Ibu Ratna, Rina. Tepuk tangan meriah terdengar. Rina tersenyum bangga, melambaikan tangan kepada tamu. Lalu putra tercinta beliau, Dimas. Tepuk tangan kembali terdengar. Dimas berdiri, tersenyum kepada semua orang. Kemudian pembawa acara melanjutkan. Keluarga besar yang selalu mendukung Ibu Ratna. Nama demi nama disebut. Paman, bibi, sepupu, kerabat. Semuanya disebut. Semuanya diperkenalkan. Aku menunggu. Mungkin setelah ini namaku. Mungkin sebentar lagi. Namun ternyata tidak. Namaku tidak disebut. Sama sekali tidak disebut. Aku berdiri membeku. Awalnya aku berpikir pembawa acara lupa. Namun acara terus berjalan. Dan tetap tidak ada namaku. Padahal aku adalah menantu tertua. Aku bagian dari keluarga ini. Setidaknya selama ini aku berpikir begitu. Namun malam itu, aku mulai ragu. Salah satu tante yang duduk dekatku bahkan terlihat bingung. "Loh, kok Laras nggak disebut?" bisiknya kepada tamu lain. Aku pura-pura tidak mendengar. Padahal setiap kata terasa jelas di telingaku. Saat itulah aku melihat Rina tersenyum kecil. Senyum yang membuatku tidak nyaman. Seolah dia menikmati semuanya. Dan yang lebih menyakitkan, aku melihat ibu mertuaku tidak melakukan apa-apa. Beliau tahu. Beliau pasti sadar. Tapi beliau membiarkannya. Persis seperti Dimas yang selalu membiarkan semuanya terjadi. Hatiku mulai terasa kosong. Bukan marah. Bukan sedih. Tapi kosong. Karena ketika seseorang terlalu sering terluka, ada titik di mana rasa sakit berubah menjadi kelelahan. Dan aku mulai sampai di titik itu. Tak lama kemudian acara memasuki sesi ucapan keluarga. Pembawa acara kembali berbicara. Dan sekarang, kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Ratna. Seluruh tamu langsung bertepuk tangan. Ibu mertuaku naik ke atas panggung. Mengenakan gaun mewah berwarna ungu tua. Wajahnya berseri-seri. Beliau menerima mikrofon. Lalu mulai berbicara. "Terima kasih semuanya yang sudah hadir malam ini." Para tamu tersenyum. Beberapa mengangguk. Suasana terasa hangat. Beliau mulai menceritakan perjalanan hidupnya. Tentang keluarga. Tentang anak-anaknya. Tentang kebahagiaannya. Dan untuk sesaat, aku ikut tersenyum.
Karena aku berpikir mungkin malam ini akan berakhir baik-baik saja. Mungkin aku terlalu sensitif. Mungkin semua yang terjadi hari ini hanya perasaanku saja. Namun kemudian, ibu mertuaku mengucapkan kalimat berikutnya. Kalimat yang membuat seluruh tubuhku membeku. Saya sangat bangga pada anak perempuan saya, Rina. Tepuk tangan langsung terdengar. Saya bangga karena dia sukses. Saya bangga karena dia bisa mengangkat nama keluarga. Tepuk tangan semakin meriah. Rina tersenyum bangga. Lalu ibu mertuaku melanjutkan. Dan saat itulah, aku mulai menyadari. Beliau sedang mengarah ke sesuatu. Sesuatu yang tidak baik. Karena sambil tersenyum, beliau perlahan menoleh ke arahku. Dan seluruh tamu ikut mengikuti arah pandangannya. Aku langsung merasa tidak nyaman. Sangat tidak nyaman. Karena untuk pertama kalinya malam itu, lebih dari 100 pasang mata mulai tertuju kepadaku. Dan beberapa detik lagi, ibu mertuaku akan mengucapkan kalimat yang membuat seluruh tamu tertawa. Sementara aku hanya bisa berdiri mematung menahan air mata. Penghinaan di depan tamu. Dan beberapa detik lagi, ibu mertuaku akan mengucapkan kalimat yang membuat seluruh tamu tertawa. Sementara aku hanya bisa berdiri mematung menahan air mata. Lebih dari 100 pasang mata kini tertuju kepadaku. Aku berdiri di dekat meja makanan. Jauh dari panggung. Jauh dari pusat perhatian. Karena memang sejak awal aku tidak ingin menjadi pusat perhatian. Namun malam itu, keinginanku tidak berarti apa-apa. Ibu mertuaku masih berdiri di atas panggung. Mikrofon berada di tangannya. Dan senyum lebar menghiasi wajahnya. Kalau Rina membuat saya bangga karena kesuksesannya. Beliau berhenti sejenak. Beberapa tamu tersenyum. Menunggu kalimat berikutnya. Dan saat itulah semuanya dimulai. Sementara menantu saya, Laras. Beliau menunjuk ke arahku. Seluruh tamu langsung menoleh. Dadaku langsung berdebar. Sangat kencang. Aku tidak tahu kenapa. Tapi firasatku buruk. Sangat buruk. Ibu mertuaku tertawa kecil. Lalu berkata, kalau bukan karena anak saya. Beliau menunjuk Dimas. Mungkin Laras masih hidup susah sampai sekarang. Boom. Aku membeku. Benar-benar membeku. Suara tawa langsung terdengar dari beberapa sudut ruangan. Ada yang tertawa kecil. Ada yang tertawa keras. Ada yang hanya tersenyum canggung. Namun semuanya terasa seperti pisau yang menusuk dadaku. Karena penghinaan itu dilakukan di depan semua orang. Di depan tamu. Di depan keluarga besar. Di depan teman-teman bisnis. Di depan orang-orang yang bahkan tidak mengenalku. Aku mencoba tersenyum. Tapi bibirku terasa gemetar. Sangat gemetar. Dan yang paling menyakitkan, aku menoleh ke arah Dimas. Suamiku. Orang yang seharusnya berdiri di sampingku. Melindungiku. Membelaku. Namun yang kulihat, dia hanya tersenyum kecil. Tersenyum canggung. Lalu menundukkan kepala. Tidak membela. Tidak menyangkal. Tidak melakukan apa-apa. Dadaku langsung terasa hancur. Karena saat itu aku sadar. Aku benar-benar sendirian. Namun ibu mertuaku belum selesai. Beliau kembali tertawa. Lalu berkata kepada para tamu. Tapi syukurlah sekarang hidupnya jauh lebih baik. Karena punya suami yang bertanggung jawab. Tawa kembali terdengar. Dan beberapa tamu mulai bertepuk tangan. Mungkin mereka mengira itu lelucon. Mungkin mereka mengira itu candaan keluarga. Mereka tidak tahu bahwa setiap kata itu menghancurkan harga diriku sedikit demi sedikit. Saat itulah salah satu tamu berbisik kepada temannya. Aku mendengarnya. Karena mereka berdiri tidak jauh dariku. Oh. Jadi menantunya dulu susah ya? Yang lain mengangguk.
Pantesan kelihatannya pendiam. Aku langsung menunduk. Karena air mataku hampir jatuh. Hampir. Namun aku menahannya. Aku tidak mau menangis di depan mereka. Tidak malam ini. Saat itulah seseorang tiba-tiba berdiri dari kursinya. Seorang wanita paruh baya. Wanita yang sejak sore terus memperhatikanku. Wanita yang tidak kukenal. Beliau menatap ke arah panggung. Lalu menatapku. Ekspresinya berubah. Sangat berubah. Seolah beliau tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Dan yang membuatku semakin bingung, beliau terlihat mengenalku. Sangat mengenalku. Namun aku tidak mengenalnya. Siapa dia? Kenapa dia terus melihatku? Dan kenapa wajahnya terlihat marah setelah mendengar ucapan ibu mertuaku? Saat itulah ibu mertuaku kembali berbicara. Namun sebelum beliau melanjutkan, wanita itu tiba-tiba melangkah ke depan. Seluruh tamu langsung memperhatikannya. Karena yang akan terjadi setelah ini akan menjadi awal dari terbongkarnya rahasia yang selama ini kusimpan rapat. Rahasia yang tidak diketahui ibu mertuaku. Tidak diketahui Rina. Bahkan tidak diketahui oleh Dimas. Dan ketika rahasia itu mulai terungkap, orang pertama yang kehilangan senyum malam itu adalah ibu mertuaku sendiri. Aku menahan air mata. Dan ketika rahasia itu mulai terungkap, orang pertama yang kehilangan senyum malam itu adalah ibu mertuaku sendiri. Aku masih berdiri di tempat yang sama. Masih berusaha menahan air mata. Masih berusaha menjaga senyum di wajahku. Padahal di dalam hati, aku sudah hancur. 8 tahun. 8 tahun aku berusaha menjadi menantu yang baik. 8 tahun aku berusaha diterima. 8 tahun aku mengalah. Dan malam itu, dalam hitungan beberapa menit, semuanya terasa sia-sia. Aku melihat para tamu masih berbisik-bisik. Beberapa melirik ke arahku. Beberapa tersenyum simpati. Namun ada juga yang tanpa percaya pada ucapan ibu mertuaku. Seolah aku memang perempuan yang hidupnya berubah hanya karena menikah dengan Dimas. Padahal mereka tidak tahu apapun tentang hidupku. Tidak tahu perjuanganku. Tidak tahu pengorbananku. Tidak tahu siapa diriku sebenarnya. Saat itulah wanita parubaya yang sejak tadi memperhatikanku mulai berjalan ke depan. Langkahnya tenang. Namun wajahnya terlihat serius. Sangat serius. Beberapa tamu mulai memperhatikannya. Karena wanita itu bukan tamu biasa. Aku bisa melihat beberapa orang langsung berdiri saat melihatnya. Seolah mereka menghormatinya. Seolah dia seseorang yang penting. Ibu mertuaku yang berada di atas panggung juga terlihat bingung. Beliau memicingkan mata. Mencoba mengenali wanita tersebut. Namun jelas beliau tidak mengenalnya. Wanita itu terus berjalan. Melewati meja-meja tamu. Melewati panggung. Lalu berhenti tidak jauh dariku. Aku mulai merasa gugup. Karena tatapannya terus tertuju kepadaku. Laras. Katanya pelan. Jantungku langsung berhenti sesaat. Karena aku mengenali suara itu. Samar-samar. Namun aku belum yakin. Wanita itu tersenyum. Dan saat itulah aku akhirnya mengenalinya. Bu Maya. Mataku langsung membesar. Ya Tuhan. Ternyata benar. Beliau adalah Bu Maya. Mantan direktur tempat aku pernah bekerja bertahun-tahun lalu. Seseorang yang sangat berjasa dalam hidupku. Seseorang yang dulu menganggapku seperti anak sendiri. Beliau langsung memelukku. Sangat erat. Dan pemandangan itu membuat seluruh tamu mulai bingung. Termasuk ibu mertuaku. Termasuk Dimas. Dan tentu saja Rina. Ya Allah, Laras. Saya nggak nyangka ketemu kamu di sini. Suaranya terdengar hangat, tulus. Berbeda jauh dengan perlakuan yang kuterima sepanjang hari. Aku tersenyum sambil menahan air mata. Saya juga nggak nyangka,
Bu. Saat itulah Bu Maya memegang kedua tanganku, lalu menatapku dari atas sampai bawah. Kamu sehat? Aku mengangguk. Alhamdulillah. Beliau tersenyum lega. Kemudian sesuatu terjadi. Sesuatu yang membuat seluruh suasana pesta berubah. Bu Maya menoleh ke arah panggung, lalu bertanya dengan polos. Ibu yang tadi bilang hidup laras berubah karena menikah dengan anaknya. Boom. Suasana langsung sunyi. Sangat sunyi. Karena semua orang mendengar pertanyaan itu. Dan semua orang menunggu jawabannya. Ibu mertuaku tersenyum canggung. Ya, hanya bercanda, katanya. Namun Bu Maya tidak tertawa. Sama sekali tidak. Beliau justru terlihat semakin bingung. Loh, setahu saya. Kalimat itu langsung membuat jantungku berdebar. Karena aku tahu persis kemana arah pembicaraan ini. Dan aku belum siap. Sama sekali belum siap. Namun Bu Maya melanjutkan. Justru waktu Dimas menikahi Laras, semua orang di kantor kami bilang Dimas beruntung. Seluruh tamu langsung terdiam. Dimas membeku. Rina membeku. Ibu mertuaku juga membeku. Karena untuk pertama kalinya malam itu, ada seseorang yang berbicara tentang diriku dengan cara yang berbeda. Dan yang lebih mengejutkan, Bu Maya tampak benar-benar menghormatiku. Sesuatu yang tidak pernah kulihat dari keluarga suamiku. Saat itulah aku mulai panik. Karena aku tahu, jika Bu Maya terus berbicara, rahasia yang selama ini kusimpan tidak akan bisa disembunyikan lagi. Dan ketika kebenaran itu keluar, tidak ada satupun orang di pesta itu yang akan melihatku dengan cara yang sama lagi. Rahasia yang tersimpan. Dan ketika kebenaran itu keluar, tidak ada satupun orang di pesta itu yang akan melihatku dengan cara yang sama lagi. Jantungku berdebar sangat kencang. Aku mengenal Bu Maya. Sangat mengenalnya. Kalau beliau sudah mulai bicara, biasanya beliau akan mengatakan apa adanya. Tanpa basa-basi. Tanpa ditutup-tutupi. Dan itulah yang membuatku panik. Karena selama ini, aku sengaja menyembunyikan banyak hal dari keluarga suamiku. Bukan karena malu. Bukan karena takut. Tapi karena aku ingin diterima sebagai Laras. Bukan karena jabatan. Bukan karena uang. Bukan karena nama besar. Sayangnya, malam itu semuanya mulai lepas dari kendaliku. Bu Maya masih berdiri di dekatku. Sementara seluruh tamu memperhatikannya. Bahkan pembawa acara yang tadi memegang mikrofon ikut diam. Karena suasana pesta berubah total. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi musik. Semua orang menunggu. Termasuk ibu mertuaku. Maaf Bu, kata Bu Maya sambil menatap ke arah panggung. Tapi saya sedikit bingung. Ibu mertuaku tersenyum canggung. Kenapa? Bu Maya mengernyit. Laras itu salah satu perempuan paling hebat yang pernah saya kenal. Boom. Seluruh tamu langsung terdiam. Aku langsung menutup mata sesaat. Karena aku tahu, ini baru permulaan. Salah satu kerabat bahkan langsung berbisik. Siapa sebenarnya Laras? Yang lain menggeleng. Mereka juga tidak tahu. Selama ini, tidak ada yang pernah bertanya. Mereka hanya menilai dari penampilan. Dan aku memang selalu hidup sederhana. Tidak pernah memakai barang mewah. Tidak pernah pamer. Tidak pernah menceritakan pekerjaanku. Bu Maya melanjutkan. Waktu Laras bekerja bersama kami dulu, dia salah satu orang paling cerdas yang pernah saya temui. Aku langsung berkata pelan, Bu. Berharap beliau berhenti. Namun beliau tersenyum. Loh, kenapa malu? Seluruh tamu mulai semakin penasaran. Bahkan Dimas sudah berdiri dari kursinya. Wajahnya terlihat bingung.
Karena dia juga tidak mengerti. Laras nggak pernah cerita apa-apa. Kata Dimas. Bu Maya terlihat terkejut. Serius? Dimas mengangguk. Laras cuma bilang pernah kerja kantoran. Bu Maya langsung tertawa kecil. Kerja kantoran. Laras memang pernah kerja kantoran. Tapi bukan pegawai biasa. Ruangan kembali sunyi. Aku bisa mendengar suara napas beberapa tamu. Karena rasa penasaran mereka semakin besar. Saat itulah Rina ikut berdiri. Dengan wajah yang mulai gelisah. Maksud ibu apa? Tanyanya. Bu Maya menatapnya. Lalu menjawab tenang. Dulu Laras memimpin salah satu divisi terbesar di perusahaan kami. Beberapa tamu langsung saling pandang. Sedangkan ibu mertuaku mulai kehilangan senyumnya. Karena ini tidak sesuai dengan gambaran yang selama ini beliau miliki tentangku. Namun Bu Maya belum selesai. Dan justru bagian berikutnya yang membuat suasana semakin tegang. Kalau saya tidak salah, Laras bahkan menolak beberapa tawaran jabatan besar. Karena saat itu dia ingin fokus membangun sesuatu miliknya sendiri. Sekarang seluruh tamu benar-benar diam. Sangat diam. Karena cerita tentang diriku mulai terdengar berbeda dari yang selama ini mereka percaya. Ibu mertuaku terlihat tidak nyaman. Beliau mulai beberapa kali mengubah posisi berdirinya. Sedangkan Rina sudah tidak tersenyum lagi. Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku melihat Dimas menatapku seperti orang asing. Seolah dia baru sadar bahwa selama ini dia tidak benar-benar mengenal istrinya sendiri. Saat itulah Bu Maya mengeluarkan ponselnya. Lalu membuka sebuah foto lama. Foto yang membuat darahku langsung berdesir. Karena aku tahu foto itu. Foto yang sudah bertahun-tahun tidak kulihat. Foto yang bisa mengubah seluruh pandangan keluarga suamiku tentang diriku. Bu Maya tersenyum. Lalu berkata, kalau mereka masih belum percaya, mungkin foto ini bisa menjelaskan semuanya. Dan saat layar ponsel itu diperlihatkan kepada beberapa tamu terdekat, mata mereka langsung membesar. Sangat besar. Bahkan salah satu tamu sampai menutup mulutnya karena kaget. Karena foto itu menunjukkan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun di pesta tersebut. Termasuk ibu mertuaku. Termasuk Dimas. Dan termasuk Rina. Semua mulai terbongkar. Termasuk ibu mertuaku. Termasuk Dimas. Dan termasuk Rina. Aku langsung mengenali foto itu. Foto lama yang diambil sekitar 9 tahun lalu. Sebelum aku menikah. Sebelum aku mengenal Dimas. Sebelum aku memilih meninggalkan dunia yang dulu menjadi bagian besar hidupku. Dan kini, foto itu berada di tangan Bu Maya. Aku menelan ludah. Karena aku tahu, begitu foto itu dilihat banyak orang, rahasia yang selama ini kusimpan akan benar-benar terbuka. Astaga! Salah satu tamu berbisik. Matanya membesar. Ini serius. Yang lain langsung mendekat. Ingin melihat lebih jelas. Tak lama kemudian, ponsel itu sampai ke tangan salah satu paman. Lalu ke tangan tamu lain. Dan dalam hitungan detik, ekspresi mereka berubah. Sangat berubah. Ibu mertuaku mulai gelisah. Beliau turun dari panggung. Lalu berjalan mendekat. Ada apa sih? Tanyanya. Namun tidak ada yang langsung menjawab. Karena semua orang masih sibuk melihat foto tersebut. Saat akhirnya ponsel itu sampai ke tangan beliau, wajah ibu mertuaku langsung membeku. Benar-benar membeku. Karena di dalam foto itu, aku sedang berdiri di atas sebuah panggung besar. Menggunakan jas formal, memegang mikrofon, dan berbicara di depan ratusan peserta seminar bisnis. Di belakangku terpampang layar besar, dengan namaku tertulis jelas. Laras Pramesti, Direktur Pengembangan Strategi.
Ibu mertuaku langsung menatapku. Lalu menatap foto itu lagi. Kemudian kembali menatapku. Seolah tidak percaya. Ini. Suaranya bergetar. Ini kamu. Aku hanya mengangguk pelan. Ruangan mendadak sunyi. Sangat sunyi. Karena selama ini, mereka mengira aku hanya ibu rumah tangga biasa. Mereka mengira aku perempuan yang hidupnya bergantung pada Dimas. Mereka mengira aku tidak punya pencapaian. Padahal kenyataannya sangat berbeda. Rina langsung mengambil ponsel itu. Dan begitu melihat fotonya, wajahnya langsung pucat. Karena di bawah foto itu ada artikel berita. Artikel tentang penghargaan bisnis nasional yang pernah kuterima. Penghargaan yang bahkan tidak pernah kuceritakan kepada siapapun. Ini nggak mungkin. Bisiknya. Aku tidak menjawab. Karena memang tidak ada yang perlu dijelaskan. Semua bukti ada di depan mata mereka. Saat itulah Bu Maya kembali berbicara. Laras selalu seperti ini. Dia nggak suka pamer. Dia lebih suka bekerja diam-diam. Beberapa tamu langsung mengangguk. Sedangkan Dimas masih terlihat syok. Sangat syok. Laras. Katanya perlahan. Kenapa kamu nggak pernah cerita? Aku menatapnya. Lalu tersenyum pahit. Kamu nggak pernah bertanya. Boom. Kalimat itu langsung menghantamnya. Karena itu adalah kebenaran. Selama bertahun-tahun, Dimas tidak pernah benar-benar ingin mengenal duniaku. Dia hanya menganggap semuanya baik-baik saja. Menganggap aku akan selalu ada. Menganggap aku tidak membutuhkan dukungan. Dan malam itu, dia mulai menyadari kesalahannya. Namun kejutan belum berakhir. Karena Bu Maya kembali membuka ponselnya. Lalu menunjukkan foto lain. Foto yang jauh lebih mengejutkan. Foto sebuah gedung perkantoran modern. Gedung yang sangat dikenal di kota itu. Salah satu tamu langsung menutup mulutnya. Ya Tuhan. Itu gedung milik grup Arunika. Beberapa tamu langsung terkejut. Karena grup Arunika adalah perusahaan besar yang sangat terkenal. Dan saat itulah Bu Maya tersenyum. Lalu berkata, kalau kalian penasaran, Laras adalah salah satu pendiri perusahaan itu. Boom. Kali ini suasana benar-benar meledak. Bahkan beberapa tamu sampai berdiri dari kursinya. Ibu mertuaku mundur satu langkah. Rina membeku. Dan Dimas terlihat kehilangan kata-kata. Karena dalam satu malam, seluruh cerita yang selama ini mereka yakini runtuh begitu saja. Orang yang mereka remehkan. Orang yang mereka suruh melayani tamu. Orang yang mereka anggap hidup karena belas kasihan Dimas. Ternyata memiliki pencapaian yang bahkan jauh melampaui bayangan mereka. Dan saat itulah, aku melihat Dimas mulai panik. Bukan karena uang, bukan karena jabatan, tapi karena dia mulai sadar bahwa perempuan yang selama ini selalu mengalah mungkin sudah lelah. Dan jika aku benar-benar pergi, dia mungkin tidak akan pernah mendapat kesempatan kedua. Aku membuat keputusan. Dan jika aku benar-benar pergi, dia mungkin tidak akan pernah mendapat kesempatan kedua. Suasana pesta yang tadinya penuh tawa kini berubah total. Tidak ada lagi musik. Tidak ada lagi candaan. Tidak ada lagi senyum bangga di wajah ibu mertuaku. Yang ada hanyalah keterkejutan dan keheningan. Aku berdiri di tengah halaman. Sementara lebih dari 100 tamu terus menatapku. Untuk pertama kalinya. Bukan sebagai pelayan pesta. Bukan sebagai menantu yang diremehkan. Tapi sebagai seseorang yang ternyata tidak mereka kenal. Dimas berjalan mendekat. Wajahnya pucat. Laras. Suaranya terdengar pelan. Sangat pelan. Seperti seseorang yang takut mendengar jawaban. Aku menatapnya. Lalu tersenyum tipis. Namun senyum itu bukan senyum bahagia.
melainkan senyum seseorang yang sudah terlalu lama menahan luka. "Kenapa?" tanya Dimas. "Kenapa kamu nggak pernah cerita?" Aku tertawa kecil. Namun tawaku terasa pahit, karena selama ini tidak ada yang mau mendengar. Boom! Kalimat itu membuat Dimas langsung terdiam. Karena dia tahu, aku benar. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang benar-benar ingin mengenalku. Mereka hanya ingin menilaiku. Saat itulah ibu mertuaku mendekat. Wajahnya sudah tidak lagi penuh kebanggaan. Yang tersisa hanya kebingungan dan sedikit rasa takut. "Nabila." Beliau salah menyebut namaku karena gugup, lalu cepat memperbaiki. "Maksud ibu, Laras." Aku mengangguk pelan. "Iya, Bu." "Kenapa kamu sembunyikan semua ini?" Aku tersenyum. Saya tidak menyembunyikan apapun. Saya hanya tidak pernah ditanya. Sekali lagi, seluruh tamu terdiam, karena jawaban itu terlalu jujur, terlalu tepat. Saat itulah Bu Maya menghampiriku, lalu menyerahkan sebuah mikrofon. "Kalau saya jadi kamu," katanya pelan, "aku akan bicara." Aku menatap mikrofon itu, dan entah kenapa, untuk pertama kalinya dalam 8 tahun, aku merasa tidak ingin diam lagi, tidak ingin mengalah lagi, tidak ingin terus memendam semuanya sendiri. Tanganku perlahan menerima mikrofon tersebut, dan seketika, seluruh halaman menjadi sunyi, sangat sunyi. Bahkan suara angin terasa terdengar, karena semua orang menunggu apa yang akan kukatakan. Aku menarik napas panjang, lalu memandang seluruh tamu, satu persatu. Kemudian aku mulai berbicara. "Terima kasih sudah datang malam ini." Suaraku bergetar, tapi aku terus melanjutkan. Awalnya saya tidak berniat mengatakan apapun, karena saya datang ke sini untuk merayakan ulang tahun ibu. Tapi malam ini saya belajar satu hal. Beberapa tamu mulai memperhatikan lebih serius. Aku melanjutkan. Terkadang diam bukan lagi bentuk kesabaran. Terkadang diam justru membuat orang lain merasa berhak menyakiti kita. Ruangan langsung hening. Karena semua orang tahu, aku sedang berbicara tentang apa yang terjadi malam itu. Aku menoleh ke arah ibu mertuaku, lalu berkata dengan tenang. "Selama 8 tahun saya berusaha menjadi menantu yang baik. Saya membantu semampu saya. Saya menghormati keluarga ini. Saya selalu berusaha menjaga perasaan semua orang." Air mataku mulai jatuh. Namun aku tidak berhenti. Tapi malam ini saya sadar. Saya lupa menjaga perasaan diri saya sendiri. Boom! Beberapa tamu langsung mengusap air mata. Karena kalimat itu terasa sangat dalam, sangat menyentuh. Aku menoleh ke arah Dimas, pria yang selama ini kucintai. Lalu berkata pelan, "Yang paling menyakitkan bukan saat orang lain merendahkan saya, tapi saat orang yang saya harapkan membela saya memilih diam." Wajah Dimas langsung hancur. Air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya malam itu. Dan saat itulah, aku mengucapkan keputusan yang sudah terbentuk di hatiku sejak lama. Keputusan yang akan mengubah hidup kami semua. Aku lelah. Suaraku hampir pecah. Sangat lelah. Aku ingin berhenti hidup hanya untuk menyenangkan orang lain. Seluruh tamu langsung membeku. Karena mereka tahu, kalimat berikutnya akan menentukan segalanya. Dan ketika aku mengucapkannya, ibu mertuaku langsung kehilangan keseimbangan. Dimas membeku. Sedangkan Rina menutup mulutnya karena kaget. Malam yang mengubah segalanya. Dan ketika aku mengucapkannya, ibu mertuaku langsung kehilangan keseimbangan. Dimas membeku. Sedangkan Rina menutup mulutnya karena kaget.
Seluruh tamu menatapku. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bergerak. Semua menunggu kalimat berikutnya. Aku menggenggam mikrofon lebih erat. Tanganku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena ini pertama kalinya aku benar-benar berbicara untuk diriku sendiri. Setelah 8 tahun. 8 tahun mengalah. 8 tahun diam. 8 tahun menahan luka. Dan malam itu, aku tidak ingin diam lagi. Aku sudah memutuskan sesuatu. Kataku perlahan. Suasana langsung semakin tegang. Beberapa tamu bahkan maju sedikit dari kursinya. Karena mereka tahu, keputusan besar akan keluar malam itu. Aku menatap Dimas. Pria yang pernah menjadi tempat paling nyaman dalam hidupku. Pria yang dulu membuatku percaya bahwa aku tidak akan pernah sendirian. Namun perlahan, dia berubah menjadi orang yang selalu diam saat aku membutuhkan dukungan. Dimas. Suaraku bergetar. Aku mencintaimu. Air mata Dimas langsung jatuh. Karena mungkin dia tidak menyangka akan mendengar itu. Di tengah semua kekacauan malam itu. Tapi cinta saja ternyata tidak cukup. Boom. Seluruh tamu terdiam. Karena kalimat itu terasa sangat nyata. Sangat menyakitkan. Cinta tanpa keberanian untuk melindungi. Bukan cinta yang membuat seseorang merasa aman. Dimas langsung menunduk. Air matanya semakin deras. Karena untuk pertama kalinya, dia mendengar luka yang selama ini kusimpan. Aku lalu menoleh kepada ibu mertuaku. Beliau sudah menangis. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar. Bu. Iya, Nak. Suaranya hampir tidak terdengar. Saya tidak pernah marah karena ibu lebih menyayangi Rina. Beliau langsung menangis. Saya juga tidak marah karena sering dibandingkan. Tangisnya semakin pecah. Tapi saya sedih. Sangat sedih. Karena selama bertahun-tahun ibu tidak pernah benar-benar melihat saya. Beberapa tamu mulai ikut menangis. Karena semua yang kukatakan bukan kemarahan, melainkan luka. Luka yang terlalu lama dipendam. Saat itulah aku menarik napas panjang. Lalu mengucapkan keputusan yang selama ini terus berputar di kepalaku. Mulai malam ini, aku akan berhenti tinggal di rumah keluarga. Boom. Seluruh tamu langsung kaget. Beberapa bahkan berdiri dari kursinya. Ibu mertuaku langsung menangis keras. Apa? Dimas membeku. Benar-benar membeku. Karena dia tidak menyangka arah keputusanku ke sana. Aku akan pindah. Kataku tenang. Aku sudah membeli rumah kecil beberapa bulan lalu. Sebenarnya aku ingin menjadikannya kejutan. Tapi sekarang aku rasa waktunya sudah tepat. Ruangan kembali sunyi. Karena tidak ada yang tahu tentang rumah itu. Tidak ada. Termasuk Dimas. Kamu beli rumah? Tanya Dimas dengan suara bergetar. Aku mengangguk. Iya. Aku membelinya dari hasil kerjaku sendiri. Dimas langsung memejamkan mata. Karena semakin banyak hal tentang diriku yang ternyata tidak pernah dia ketahui. Dan semua itu terjadi bukan karena aku menyembunyikannya. Melainkan karena dia tidak pernah benar-benar ingin tahu. Saat itulah Rina tiba-tiba menangis. Mbak. Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku pikir aku lebih baik dari Mbak. Aku pikir aku lebih sukses. Aku pikir aku lebih hebat. Tangisnya pecah. Dan malam itu untuk pertama kalinya, tidak ada seorang pun yang membelanya. Karena semua orang tahu, dia memang sudah keterlaluan. Namun aku tidak marah. Aku sudah terlalu lelah untuk marah. Yang kuinginkan hanya satu. Kedamaian. Saat itulah aku menurunkan mikrofon. Lalu berkata pelan. Aku tidak pergi karena membenci siapapun.
Aku pergi karena akhirnya aku memilih menghargai diriku sendiri. Dan kalimat itu membuat seluruh tamu berdiri memberikan tepuk tangan. Bukan tepuk tangan karena kekayaanku, bukan karena jabatanku, melainkan karena keberanianku. Keberanian untuk akhirnya memilih diriku sendiri. Namun di tengah tepuk tangan itu, ibu mertuaku tiba-tiba berjalan mendekat, dengan air mata yang terus mengalir, lalu melakukan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Sesuatu yang membuat seluruh tamu kembali terdiam. Penyesalan datang terlambat, lalu melakukan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Sesuatu yang membuat seluruh tamu kembali terdiam. Ibu mertuaku berjalan ke arahku, perlahan, dengan langkah yang terlihat lemah. Sangat lemah. Wajahnya basah oleh air mata. Tangannya gemetar. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat beliau benar-benar kehilangan kebanggaannya. Tidak ada lagi sikap tinggi hati. Tidak ada lagi nada merendahkan. Tidak ada lagi tatapan yang selalu membanding-bandingkan. Yang ada hanya seorang ibu tua yang sedang dipenuhi penyesalan. Seluruh tamu memperhatikannya. Suasana begitu sunyi. Sampai suara langkah beliau terdengar jelas. Saat jarak kami tinggal beberapa langkah, aku melihat beliau berhenti. Lalu sesuatu yang tidak pernah kubayangkan terjadi. Beliau berlutut, tepat di hadapanku. Bu. Aku langsung kaget. Begitu juga semua tamu. Beberapa bahkan berdiri dari kursinya. Karena tidak ada yang menyangka ibu mertuaku akan melakukan itu. Sama sekali tidak. Enggak, Bu. Kataku cepat sambil berusaha mengangkat beliau. Namun beliau menggeleng. Air matanya terus jatuh. Biarkan ibu. Suaranya bergetar. Tolong biarkan ibu sekali ini. Dadaku langsung terasa sesak. Karena aku tahu, kalimat yang akan keluar setelah ini bukanlah kalimat yang mudah diucapkan. Laras. Tangis beliau pecah. Ibu minta maaf. Seketika seluruh halaman menjadi sunyi. Sangat sunyi. Ibu sudah terlalu banyak menyakitimu. Ibu terlalu sibuk membanggakan orang lain. Sampai lupa menghargai orang yang selalu ada. Tangisku langsung jatuh. Karena selama 8 tahun, aku selalu menunggu pengakuan itu. Bukan pujian. Bukan hadiah. Bukan penghormatan. Hanya pengakuan sederhana bahwa aku juga manusia. Dan malam itu akhirnya aku mendengarnya. Ibu salah. Sangat salah. Ibu melihatmu dengan mata yang salah. Ibu menilai dari hal yang salah. Ibu menyakitimu tanpa sadar. Beberapa tamu mulai menangis. Karena tidak ada yang bisa menyangkal kebenaran ucapan itu. Saat itulah Dimas ikut mendekat. Matanya merah. Wajahnya penuh penyesalan. Laras. Suaranya hampir pecah. Aku juga minta maaf. Aku gagal jadi suami. Kalimat itu membuatku langsung menatapnya. Karena selama ini, tidak pernah sekalipun Dimas mengakui hal tersebut. Aku lihat semuanya. Aku tahu kamu sering disakiti. Aku tahu kamu sering direndahkan. Tapi aku selalu memilih diam. Air matanya jatuh semakin deras. Dan untuk pertama kalinya, dia mengatakan sesuatu yang selama ini paling ingin kudengar. Aku salah. Boom. Karena kadang-kadang, kalimat paling berat bagi seseorang adalah mengakui kesalahannya sendiri. Saat itulah Rina ikut maju. Wajahnya sembab. Matanya bengkak karena menangis. Lalu dia memelukku. Sangat erat. Mbak. Aku malu. Tangisnya pecah lagi. Aku selama ini iri sama Mbak. Aku iri karena semua orang selalu nyaman dekat Mbak. Aku iri karena Mbak nggak pernah perlu pamer. Aku iri karena Mbak kuat.
Kalimat itu membuat seluruh tamu terdiam. Karena akhirnya, semua topeng runtuh. Semua kejujuran keluar. Dan semua luka dibuka. Namun ada satu hal yang mereka belum tahu. Meski aku memaafkan mereka, meski aku tidak lagi marah, keputusanku tetap tidak berubah. Aku tetap akan pergi. Bukan untuk menghukum. Bukan untuk balas dendam. Tapi untuk menyembuhkan diriku sendiri. Saat itulah Dimas menggenggam tanganku. Untuk pertama kalinya malam itu. Laras, tolong jangan pergi. Suaranya benar-benar hancur. Aku mohon. Aku akan berubah. Aku akan memperbaiki semuanya. Aku janji. Seluruh tamu menatapku. Menunggu jawabanku. Menunggu keputusan terakhirku. Dan ketika aku akhirnya membuka mulut, seluruh hidup kami akan berubah selamanya. Akhir yang memuaskan. Dan ketika aku akhirnya membuka mulut, seluruh hidup kami akan berubah selamanya. Semua orang menatapku. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bergerak. Bahkan suara musik sudah dimatikan. Yang terdengar hanya suara isak tangis. Suara napas yang tertahan. Dan detak jantung yang terasa semakin keras. Dimas masih menggenggam tanganku. Matanya penuh harapan. Harapan yang selama ini tidak pernah dia tunjukkan ketika aku sedang terluka. Namun malam itu, aku bisa melihat ketakutan di wajahnya. Ketakutan kehilangan seseorang yang selama ini selalu ada. Laras, katanya lagi. Tolong beri aku kesempatan. Aku menatapnya. Lama. Sangat lama. Lalu perlahan aku tersenyum. Bukan senyum bahagia. Bukan senyum sedih. Tapi senyum seseorang yang akhirnya menemukan keberanian. Dimas. Iya. Aku memaafkan kamu. Air mata langsung jatuh dari matanya. Namun aku melanjutkan. Dengar baik-baik. Aku memaafkan kamu. Tapi aku tidak bisa berpura-pura bahwa semua ini tidak pernah terjadi. Ruangan kembali hening. Karena semua orang tahu. Aku sedang berkata jujur. Sangat jujur. 8 tahun bukan waktu yang sebentar. 8 tahun aku belajar mengalah. 8 tahun aku belajar diam. Dan 8 tahun itu meninggalkan luka. Dimas menundukkan kepala. Karena dia tahu. Tidak ada yang bisa membantahnya. Saat itulah aku menggenggam tangan ibu mertuaku. Beliau langsung menangis lagi. Bu. Iya nak. Saya juga memaafkan ibu. Tangis beliau pecah semakin keras. Karena mungkin itulah kalimat yang paling beliau takutkan dan paling beliau harapkan sekaligus. Saya tidak ingin membawa luka ini seumur hidup. Saya tidak ingin menyimpan dendam. Tapi saya juga tidak ingin kembali menjadi Laras yang dulu. Ibu mertuaku langsung mengangguk. Dengan air mata yang terus mengalir. Jangan. Kamu jangan kembali jadi Laras yang dulu. Kamu terlalu baik sampai semua orang lupa menghargaimu. Kalimat itu membuat beberapa tamu kembali menangis. Karena itu adalah kebenaran. Sangat menyakitkan. Tapi benar. Saat itulah aku menarik napas panjang. Lalu menyampaikan keputusan terakhirku. Aku tetap akan pindah ke rumah baruku. Seluruh tamu terdiam. Namun kali ini tidak ada yang terkejut. Karena mereka mulai mengerti. Aku tidak pergi karena marah. Aku pergi untuk bertumbuh. Aku pergi untuk menyembuhkan diri. Aku pergi untuk belajar mencintai diriku sendiri. Dan yang paling mengejutkan, ibu mertuaku justru mengangguk. Kamu benar. Katanya sambil menangis. Kamu harus pergi kalau itu membuatmu bahagia. Aku yang akan datang berkunjung. Tawa kecil bercampur tangis terdengar di antara para tamu. Suasana yang tadinya begitu tegang mulai mencair.
Saat itulah Dimas kembali berbicara. "Kamu boleh pindah," katanya. "Tapi izinkan aku memperbaiki diriku. Aku tidak minta jawaban sekarang. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku bisa berubah." Untuk pertama kalinya malam itu, aku melihat pria yang dulu kunikahi. Pria yang bertanggung jawab. Pria yang tulus. Pria yang selama ini tertutup oleh rasa nyaman dan kebiasaan diam. Aku tersenyum, lalu menjawab pelan, "Kalau memang serius, buktikan." Air mata Dimas kembali jatuh. Namun kali ini, bukan karena kehilangan, melainkan karena masih diberi harapan.